Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersama saya, Frater Gabriel Junior L, dalam edisi renungan hari Minggu 29 September 2024. Hari Minggu biasa ke-26. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita merasa bahwa tugas kita sebagai umat beriman adalah sesuatu yang eksklusif. Maksudnya ialah kita cenderung berpikir bahwa hanya mereka yang memiliki peran resmi dalam gereja yang berhak untuk mewartakan tentang Tuhan. Namun lewat bacaan-bacaan hari ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa siapapun dapat mewartakan tentang Tuhan sebagaimana yang Dia kehendaki. Dalam kitab Bilangan, pada bacaan pertama, kita melihat bahwa Tuhan membantu Musa untuk memberikan roh Tuhan kepada 70 tua-tua Israel dalam membantu karya pelayanan Musa. Namun ada dua orang lain yang juga menerima roh dari Tuhan, yakni Eldad dan Medad. Hal itu menimbulkan rasa iri hati yang membuat Yosua, murid Musa, merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut. Dan ia meminta supaya Musa menghentikan mereka. Tetapi Musa dengan kebesaran hatinya berkata bahwa dia ingin agar semua orang boleh memperoleh roh Tuhan sehingga membantu karya pelayanannya. Kisah tersebut mengajarkan kepada kita tentang kebesaran hati dan keterbukaan. Sebab Tuhan bekerja dengan bebas dan memberi karunia-Nya kepada siapapun yang Ia kehendaki. Karena itu kita diajak untuk tidak merasa iri hati atau cemburu ketika orang lain turut ambil bagian dalam karya pelayanan kepada Tuhan. Kemudian dalam bacaan kedua, Yakobus memberikan peringatan keras kepada orang kaya yang memupuk harta dengan cara yang tidak adil dan mengabaikan penderitaan orang-orang miskin. Kekayaan yang mereka kumpulkan ini akan menghasilkan kebinasaan bagi mereka, sebab Tuhan pada akhirnya akan menghakimi mereka. Nah, melalui surat Yakobus ini kita diingatkan bahwa kekayaan dan materi tidak boleh menjadi tujuan hidup kita, terutama jika diperoleh dengan cara yang tidak adil. Karena itu, yang paling penting ialah kita harus selalu memperhatikan mereka yang berkekurangan, terutama mereka yang miskin dan menderita. Kemudian dalam Injil Markus, Yohanes memberitahu Yesus bahwa mereka melihat ada orang yang bukan bagian dari kelompok mereka mengusir setan atas nama Yesus. Lalu mereka melarang orang tersebut. Namun Yesus justru berkata bahwa siapapun yang tidak melawan mereka ada di pihak mereka. Yesus juga memberikan peringatan tentang bagaimana harus berhati-hati dengan tindakan kita agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Injil tersebut mengajarkan kita bahwa karya Tuhan itu tidak terbatas pada kelompok kecil saja. Tuhan dapat bekerja melalui siapa saja yang bertindak atas namanya. Kita juga diajak untuk menjaga diri kita agar tidak menjadi penghalang bagi orang lain yang ingin mendekat kepada Tuhan, baik melalui kata-kata ataupun tindakan kita. Selain itu, kita juga harus waspada terhadap godaan yang mungkin menghalangi kita dari hidup dalam kekudusan atau kesucian. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, lewat ketiga bacaan hari ini sesungguhnya hendak mengajarkan kita mengenai beberapa hal. Yang pertama, kita harus memiliki hati yang besar dan terbuka untuk menerima bahwa Tuhan bekerja melalui siapa saja, dan kita tidak boleh merasa eksklusif atau iri hati terhadap karunia yang diberikan Tuhan kepada orang lain. Kedua,
Kita dipanggil untuk memperjuangkan keadilan sosial dan merawat mereka yang tertindas, karena Tuhan mendengarkan tangisan mereka yang diperlakukan secara tidak adil. Ketiga, kita harus hidup dalam kesucian dan menjaga diri dari godaan-godaan yang dapat menjauhkan diri kita dari Tuhan, agar supaya kehidupan kekal itu dapat kita peroleh. Nah, melalui pesan tersebut, maka saya mengajak kita sekalian untuk mari kita terus berusaha untuk menjadi saluran kasih dan keadilan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Ingatlah bahwa kita dipanggil untuk bekerja sama, bukan bersaing dalam pelayanan, untuk merawat sesama dan untuk menjaga kekudusan hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.